Hindari kembang kol rebus. Sayuran pucat yang sering dianggap makanan diet ini ternyata bisa menjadi pemicu serangan asam urat yang menyiksa dan mengacaukan kerja obat pengencer darah bagi lansia. Di episode kali ini, kita akan membongkar rahasia zat super bernama sulforafan dalam kembang kol dan satu kesalahan fatal yang bisa menghilangkannya. Ada juga kisah nyata dari Pak Purnomo, seorang guru Purnabakti di Purbalingga, yang mengalami akibat buruk karena salah kaprah dalam mengonsumsi sayuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Eyang semua dimanapun Anda berada. Saya doakan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta semangat yang tak pernah padam untuk terus belajar menjaga anugerah terindah, yaitu tubuh kita di usia senja. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan Sobat Sehat sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan informasi kesehatan yang terpercaya dan mudah dipahami. Mari kita simak bersama hingga tuntas. Rahasia ke-1. Sulforafan, agen detoks tubuh. Baik, mari kita mulai dengan rahasia pertama kembang kol yang paling dahsyat, yaitu kandungan zat bernama sulforafan. Ini adalah senyawa sulfur organik yang sangat kuat dan berfungsi sebagai agen detoksifikasi alami bagi tubuh kita. Sulforafan membantu mengaktifkan enzim-enzim di dalam hati kita untuk bekerja lebih efisien dalam menetralkan dan membuang racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Bagi lansia, fungsi detoksifikasi ini sangat penting karena kemampuan organ hati kita untuk membersihkan racun secara alami sudah mulai menurun. Dengan asupan sulforafan yang cukup, kita membantu meringankan beban kerja hati dan menjaga tubuh tetap bersih dari dalam. Ini adalah salah satu rahasia mengapa sayuran dari keluarga kol-kolan sangat dianjurkan untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Rahasia kedua, kolin, vitamin otak yang terlupakan. Rahasia kedua adalah kandungan kolin yang melimpah. Kembang kol adalah salah satu sumber kolin nabati terbaik. Kolin ini sering disebut sebagai vitamin otak yang terlupakan. Padahal perannya sangat vital, terutama bagi lansia. Kolin dibutuhkan oleh otak untuk memproduksi asetilkolin, yaitu sebuah neurotransmitter atau pembawa pesan kimia yang krusial untuk fungsi memori, suasana hati, dan kontrol otot. Kekurangan kolin di usia senja sering dihubungkan dengan penurunan daya ingat, kesulitan fokus, dan risiko demensia yang lebih tinggi. Dengan rutin mengonsumsi kembang kol, kita membantu memastikan otak kita mendapatkan bahan baku yang cukup untuk menjaga ketajaman memori dan fungsi kognitif. Ini adalah akibat baik yang sangat berharga untuk menjaga kejernihan pikiran kita di hari tua. Rahasia ketiga, serat unik untuk diet gula darah. Rahasia ketiga terletak pada jenis serat dan karbohidratnya. Kembang kol sangat rendah kalori dan karbohidrat, namun sangat tinggi serat. Ini menjadikannya pengganti nasi atau kentang yang sempurna bagi lansia yang ingin menjaga berat badan atau mengelola gula darah. Tren nasi kembang kol yang populer itu bukan tanpa alasan. Ia memberikan rasa kenyang yang lebih lama tanpa membebani tubuh dengan kalori berlebih. Serat di dalam kembang kol juga bekerja memperlambat penyerapan gula dari makanan lain ke dalam aliran darah. Akibatnya, tidak terjadi lonjakan gula darah yang drastis setelah makan, yang sangat penting bagi penderita diabetes atau pradiabetes. Ini adalah cara yang cerdas dan lezat untuk tetap bisa makan nasi dengan porsi yang memuaskan, tanpa perlu khawatir akan kadar gula darah. Manfaat untuk pengobatan otak, jantung, dan kanker. Sekarang mari kita lihat manfaatnya untuk pengobatan penyakit spesifik. Untuk kesehatan otak, seperti yang telah kita bahas,
Kandungan kolin yang tinggi sangat membantu dalam mencegah kepikunan atau demensia. Sementara itu, untuk jantung dan kolesterol, kombinasi serat dan sulforafan bekerja sangat baik. Serat membantu mengikat kolesterol jahat di usus, sementara sulforafan mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Selain itu, untuk pencegahan kanker, kembang kol mengandung senyawa bernama glukosinolat, yang merupakan induk dari sulforafan. Menurut berbagai penelitian, termasuk yang dirangkum oleh National Cancer Institute di Amerika Serikat, senyawa ini menunjukkan potensi dalam melindungi DNA sel dari kerusakan dan menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal yang bisa berkembang menjadi kanker, terutama kanker usus dan prostat. Namun, di balik semua rahasianya, ada pantangan penting yang harus kita waspadai. Pantangan pertama adalah bagi penderita penyakit asam urat atau GOUT. Kembang kol, sama seperti sayuran dari keluarga kubis lainnya, mengandung zat bernama purin. Di dalam tubuh, purin ini akan dimetabolisme dan dipecah menjadi asam urat. Bagi orang normal, ini tidak masalah. Akan tetapi, bagi mereka yang sudah memiliki bakat asam urat tinggi atau sering mengalami serangan GOUT, konsumsi makanan tinggi purin seperti kembang kol dalam jumlah banyak dapat memicu penumpukan kristal asam urat di persendian. Akibatnya adalah serangan GOUT yang sangat menyakitkan, ditandai dengan sendi yang tiba-tiba bengkak, merah, panas, dan nyeri luar biasa, terutama pada jempol kaki. Fakta baru kedua yang sangat krusial adalah pantangan bagi sobat sehat yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Kembang kol merupakan sumber vitamin K yang cukup tinggi. Fungsi vitamin K di dalam tubuh adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Ini artinya, kerja vitamin K berlawanan langsung dengan kerja obat pengencer darah. Jika bapak atau ibu yang minum warfarin tiba-tiba makan kembang kol dalam porsi sangat banyak, asupan vitamin K yang tinggi ini dapat melawan atau mengurangi efektivitas obat tersebut. Akibatnya, darah menjadi lebih mudah membeku dan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah justru meningkat. Oleh karena itu, konsumsi kembang kol harus konsisten dalam jumlah kecil dan tidak berlebihan. Pantangan ketiga yang juga jarang diketahui adalah bagi penderita hipotiroidisme atau kelenjar tiroid yang kurang aktif. Kembang kol mentah mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Zat ini, jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar, dapat mengganggu kemampuan kelenjar tiroid untuk menggunakan yodium, yaitu mineral penting untuk produksi hormon tiroid. Bagi orang dengan tiroid sehat, ini bukan masalah. Namun bagi mereka yang fungsi tiroidnya sudah lemah, konsumsi goitrogen berlebih dari kembang kol mentah berpotensi memperburuk kondisi. Kabar baiknya, proses memasak seperti mengukus atau menumis dapat mengurangi kadar goitrogen ini secara signifikan. Jadi, penderita hipotiroid sebaiknya selalu mengonsumsi kembang kol dalam keadaan matang. Terakhir, pantangan bagi mereka yang memiliki perut super sensitif, seperti penderita IBS Irritable Bowel Syndrome. Kembang kol tinggi akan kandungan FODMAP, khususnya jenis gula alkohol bernama mannitol. Zat ini sangat sulit dicerna oleh sebagian orang dan akan difermentasi oleh bakteri di usus besar, menghasilkan gas dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya bisa berupa perut kembung yang parah, kram yang melilit, dan rasa begah yang sangat tidak nyaman. Jika sobat sehat sering merasa perut berulah setiap kali setelah makan kembang kol, brokoli, atau kubis, kemungkinan besar perut Anda memang tidak cocok dengan kandungan FODMAP di dalamnya. Mendengarkan sinyal tubuh adalah hal yang paling bijaksana. Untuk menggambarkan risiko asam urat, mari kita simak kisah dari Pak Purnomo, bukan nama sebenarnya. Seorang guru purna bakti berusia 67 tahun dari Purbalingga. Pak Purnomo memiliki riwayat penyakit asam urat yang jarang kambuh.
Beliau kemudian membaca di internet bahwa mengganti nasi dengan nasi kembang kol sangat baik untuk menurunkan berat badan. Bersemangat, Pak Purnomo mulai mengonsumsi nasi kembang kol dalam porsi besar setiap hari untuk makan siang dan malam. Setelah sekitar 5 hari, beliau terbangun di tengah malam dengan rasa nyeri yang luar biasa pada jempol kakinya. Sendinya merai, bengkak, dan terasa panas saat disentuh. Ini adalah serangan gout klasik yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa meskipun kembang kol itu sehat, kandungan purinnya cukup tinggi. Kebiasaan barunya mengonsumsi kembang kol dalam jumlah sangat banyak setiap hari itulah yang menjadi pemicu serangan asam uratnya. Akibat buruk ini menjadi pelajaran bahwa makanan sehat sekalipun harus disesuaikan dengan kondisi medis pribadi dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Selain pantangan di atas, efek samping yang paling umum dari makan kembang kol, bahkan pada orang sehat, adalah produksi gas yang meningkat. Ini disebabkan oleh kandungan serat dan sejenis gula bernama raffinose yang sulit dicerna. Akibatnya adalah perut sering terasa kembung dan sering buang angin, yang terkadang baunya cukup tajam karena kandungan sulfurnya. Cara mengolah yang benar. Lalu, bagaimana cara mengolah kembang kol yang benar agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Aturan pertama adalah terapkan potong dan tunggu. Sebelum dimasak, potong-potong dulu kembang kol sesuai selera. Lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Waktu jeda ini sangat penting untuk memberi kesempatan bagi enzim di dalamnya bekerja membentuk zat supersulforafan. Aturan kedua, pilih metode masak yang tepat. Cara terbaik adalah dengan mengukus tidak lebih dari 5 menit atau menumis ringan dengan sedikit minyak. Hindari merebusnya terlalu lama hingga lumat, karena akan menghancurkan sebagian besar sulforafan dan nutrisi penting lainnya seperti vitamin C. Semakin singkat waktu memasaknya, semakin banyak nutrisi yang terselamatkan. Aturan ketiga, bagi penderita tiroid, pastikan selalu memasaknya hingga matang. Seperti yang sudah dijelaskan, proses memasak akan menonaktifkan sebagian besar zat goitrogen yang berisiko bagi kelenjar tiroid. Jadi, hindari mengonsumsi kembang kol dalam keadaan mentah jika Anda memiliki riwayat penyakit tiroid. Aturan keempat, untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik, kombinasikan dengan sedikit lemak sehat. Kembang kol mengandung vitamin K yang larut dalam lemak. Dengan menambahkan sedikit minyak zaitun saat menumis atau menyajikannya bersama alpukat, kita membantu tubuh agar lebih mudah menyerap vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang tersebut. Baiklah, sobat sehat. Kesimpulannya, kembang kol adalah sayuran pucat yang menyimpan rahasia kesehatan luar biasa bagi lansia. Manfaatnya antara lain kandungan sulforafan untuk detoks, kolin untuk kesehatan otak, serta serat yang baik untuk digni dan gula darah. Namun, ia juga memiliki sisi lain yang harus diwaspadai dengan saksama. Ia menjadi pantangan bagi penderita asam urat karena kandungan purinnya. Berisiko bagi pengguna obat pengencer darah karena vitamin K. Dapat mengganggu penderita tiroid jika mentah. Dan memicu kembung bagi penderita IBS. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mengolah secara benar potong dan tunggu, kukus ringan, dan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh masing-masing. Sebagai kalimat bijak penutup, kembang kol, dengan warnanya yang pucat dan sederhana, mengajarkan kita untuk tidak menilai sesuatu dari penampilan. Terkadang, kebaikan dan kekuatan terbesar justru tersembunyi di balik wujud yang paling bersahaja. Tugas kitalah untuk belajar cara membukanya dengan benar. Terima kasih banyak sudah setia menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dalam memilih dan mengolah sayuran sehari-hari. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terkasih.
Silakan tulis pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Matur nuwun. Tetap sehat. Tetap semangat.